Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zajri alal kadhibi. Bab menerangkan larangan dari berbuat bohong atau dusta. Qala al-faqihu, berkata Imam al-faqih pengarang kitab ini, Abul Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin al-Fadli, telah menceritakan kepada kami Imam Muhammad bin Al-Fadl. Haddatsana Muhammad bin Ja'farin, telah menceritakan kepada kami Imam Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Ibrahim bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Imam Ibrahim bin Yusuf. Haddatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Imam Abu Muawiyah. Anil A'mash, dari Imam A'mash. An Syaqiq bin Salamata, dari Imam Syaqiq bin Salamah. An Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kidzaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, alaikum, hendaknya kalian, bisidqi, berlaku jujur. Fa inna sidqa, karena jujur itu, yahdi ilal birri, membimbing orang jujur kepada kebaikan. Wal birra, dan kebaikan itu, yahdi ilal jannati, membimbing orang berbuat baik menuju kepada surga. Wa ma yazaluna, dan tiada henti-hentinya, yakni terus menerus, ar-rajulu, seseorang, yasduqu, berbuat baik, wa yataharra, dan selalu berupaya, as-sidqa, menjadi orang baik, menjadi orang jujur, hatta yuktaba, sehingga dicatat, indallahi, di sisi Allah, siddiqan, sebagai orang yang sangat jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhi oleh kalian berbuat dusta, bohong. Fa innal kadhiba, karena bahwasanya, karena sesungguhnya bohong itu, yahdi ilal fujuri, membimbing orang yang bohong menuju kepada perbuatan keji. Wa innal fujura, dan sesungguhnya perbuatan keji itu, yahdi, membimbing kepada orang yang berbuat keji, ilan nari, menuju kepada neraka. Wa ma yazalu, dan tiada henti-hentinya atau terus menerus, ar-rajulu, seseorang, yakdzibu, berbuat dusta, wa yataharra, dan berupaya, al-kadhiba, melakukan perbuatan dusta, hatta, sehingga yuktaba, dicatat, indallahi, di sisi Allah, kadzaban, sebagai orang yang sangat berbuat dusta. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada jujur, ada dusta, ya. Ada jujur, ada bohong. Kita seringnya jujur apa bohong? Ya, dulu waktu masih muda sama istri sering jujur apa bohong? Jujur dah, jujur apa jujur bohong? Untung tuh anak orang yang dibohongin nerima. Kalau nggak terima udah minta cerai kali ya. Masya Allah. Ya, jadi kita hidup itu, ya, kadang jujur, kadang bohong. Kalau kita jujur, berarti kalau jujur itu dalam
bersikap, ya, bersikap jujur, maka sikap jujur itu pinjaman Allah lewat malaikat. Jadi kalau kita berlaku jujur, itu sesungguhnya Allah membimbing kita lewat malaikat. Maka kalau kita bohong, kebalikannya berarti kita ini dibimbing oleh setan, ya. Yang jujur malaikat, yang bohong setan. Maka ingat, kalau lagi bohong, waduh, saya lagi jadi setan. Masya Allah. Nah, siddiq, ya, sodaqah, itu bisa dimaknai jujur, bisa dimaknai benar, ya. Kalau sidqun dimaknai jujur, lawannya kadzibun. Jujur lawannya dusta. Tapi kalau sidqun dimaknai benar, lawannya bukan dusta lagi, su'un, salah, ya. Jadi ada jujur sama dusta, ada benar sama salah, ya. Jujur dengan benar beda apa sama? Ya. Jujur sama benar ada beda, ya. Nah, ada beda itu. Jadi ada orang itu melakukan kejujuran. Nah, kalau orang melakukan kejujuran itu jalannya benar terus, ya. Sekalipun, ya, kelihatan benar tapi ternyata tidak jujur, ada itu, ya. Nah, jadi kalau jujur lawannya dusta, kalau benar lawannya salah. Maka pada hadis ini lebih penekanannya kepada sifat atau sikap jujur, ya. Jujur itu berarti menyampaikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa adanya, namanya jujur. Tapi orang jujur nggak boleh kejujuran, ya. Ya, kalau kejujuran jadinya jelek. Misalnya, ya, kita tahu bahwa istri kita itu nggak begitu cantik lah, ya, nggak cantik-cantik amat, ya. Ya, karena ternyata ada perempuan lain yang lebih cantik. Berani nggak jujur ngomong, "Ma, mama sebenarnya jelek"? Berani nggak? Pengen ditampol, ya usir, kita nggak boleh pulang, ya. Berarti kalau ngomong, "Ma, mama sebenarnya cakep dah", jujur apa bohong? Tapi orang perempuan mau nggak dibohongin? Itu contoh. Kalau dibilang jelek marah, dibilang cakep seneng, padahal nggak cakep-cakep amat. Ini contoh. Maka nanti akan ketemu orang, ya, itu harusnya jujur tapi boleh bohong dengan maksud tertentu. Misalnya ada perempuan cantik lari sampai depan rumah kita, minta tolong, Pak, saya mau diperkosa sama orang laki-laki yang jahat, ya. Ya, tolong dong, saya mau bersembunyi. Lalu bersembunyi masuk ke rumah kita, ngumpet. Yang orang jahat mau perkosa datang. Orang itu nanya, "Pak, Bapak lihat orang perempuan lewat sini enggak?" Jawabnya, "Enggak." Nah, itu bohong yang wajib itu, karena menyelamatkan orang lain, ya. Tapi kalau ada maling, bagaimana maling? Ya. Maling dikejar-kejar orang, ya, masuk ke rumah kita, "Pak, tolong selamatin saya." Ya, kalau enggak saya digebukin banyak orang. Begitu ngumpet, orang tanya, jawab kita bagaimana? Iya. Iya. Nah, ini kan namanya amanat, ya, sekalipun orang itu melakukan kejahatan. Itu kudu disampaikan dulu. Saya tahu orang itu ngumpet di mana, tapi bisa nggak menjamin keselamatan orang itu? Karena kita melakukan pengadilan masyarakat
itu tidak diperkenankan. Kalau bisa menjamin, saya akan tunjukkan atau saya keluarkan. Tapi kalau nggak bisa menjamin, saya nggak tahu. Nah, misalnya begitu. Nah itu begitu boleh. Ya udah, mana orangnya? Begitu keluar, udah langsung prak. Masya Allah. Nah itu yang kehilangan, nggak nyolek, nggak nabok, nggak mukul, yang nggak kehilangan kesempatan mukul. Kira-kira tuh yang pada mukul dosa nggak? Dosa juga ya, Masya Allah. Nah jadi bohong ada kalanya memang dilarang, ada pula bohong itu diperbolehkan pada posisi-posisi tertentu. Misalnya untuk menyelamatkan dua kawan yang sedang berselisih, kita boleh bohong ya. A dengan B lagi selisih ya. Kita ke rumah A, kita ngomong, dapat salam dari B gitu. Apaan? Kangen katanya, udah lama nggak ngopi bareng ya. Dia minta waktu kapan gitu, padahal nggak ada itu, kita yang nyetel ya. Datang ke rumah B begitu juga ya. Lalu ketika dua-duanya setuju, amprokin. Nah itu namanya mendamaikan, itu boleh ya. Padahal jujur apa bohong? Bohong. Atau suami istri ya, sudah pisah ranjang udah sebulan 2 bulan, lalu kita damaikan lagi, itu boleh. Sekalipun harus ada kebohongan. Nah bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, di sini orang hidup harus jujur ya. Jujur itu menyelamatkan. As-sidqu munajjin ya. As-sidqu munajjin, jujur itu menyelamatkan, najah, selamat ya. Kalau ada orang bilang hari gini jujur ya, yang bohong aja ya, belum tentu dapat hasil, apalagi jujur ya. Orang jujur bakal hancur. Nah ini sesungguhnya adalah bahasa setan ya. Bahasa setan mengkondisikan dalam masyarakat supaya orang itu tidak lagi memegang kejujuran. Sebab kalau bahasa itu sudah berlaku dan kenyataannya ada, berarti di masyarakat itu antara yang jujur dengan yang bohong sudah lebih banyak yang bohong, sehingga orang jujur kalah ya. Satu kantor ada 20 orang, 20 orang personil, yang jujur 2 orang, yang bohong 18 orang, gimana kira-kira? Kalah yang 2. Nggak lama itu di kantor itu pindahin. Masya Allah. Nah itu berarti kebohongan sudah merajalela. Nah kadang-kadang yang melakukan kebohongan itu bukan orang kecil ya, tapi orang yang punya kuasa, orang yang punya jabatan. Seingat saya itu Menteri Ekonomi apa ya, apa bagian apa, udah pokoknya tahun ini sampai akhir Desember nggak ada kenaikan BBM. Ya, bulan apa itu ya, Februari kalau nggak salah tuh, akhir Februari ngomong begitu. Sekarang bagaimana Pak? Naik apa naik? Iya. Kalau bensin Petramak, Petralet nggak naik, iya. Tapi petanol sama apa solar nggak, kira-kira seliter berapa solar sekarang? 24.000. Ya, yang Dex ya, iya. 24.000 seliter. Padahal janjinya BBM tidak naik. Ya. Nah ini alasannya gara-gara Selat Hormuz. Nah, alasannya Selat Hormuz. Kalau BBM naik, harga naik gak? Semua pada naik. Kalau BBM turun, harga-harga turun gak? Bisa kompak jawabannya ini.
Harusnya kan kalau ongkosnya turun ya harga jadi turun. Ini padahal kita rakyat itu wajib percaya terhadap pemerintah ya. Kita diperintahkan wajib pajak ya. Wajib membayar pajak. Apa aja dipajakin, sampai ya, diri kita juga bayar pajak. Pajak bumi bangunan, pajak kendaraan ya. Pajak apa lagi tuh? Pajak rokok, pajak jual beli, udah pokoknya banyak pajak itu ya. Iya. Itu sampai kita beli makanan kena pajak ya. Duit. Nah ini mestinya uang pajak ini kembali untuk kesejahteraan rakyat. Nggak tahu nih udah sejahtera apa belum kita ya. Nah kemana itu uang pajak ya? MBG ya. Ya. Makan bergizi ya. Iya MBG makan bergizi ya. Apa-apa? Hah? Ya. Soalnya ada yang makan bergizi gratis ya. Tapi ada yang membelokkan tuh singkatannya, apaan tuh? Ya Allah. Nah ini dilema. Tetapi walau bagaimanapun kita hidup ini berupaya menjadi orang-orang yang jujur, karena jujur itu akan menyelamatkan diri kita. Orang jujur membawa kebaikan ya. Orang jujur membawa kebaikan ya. Kita disuruh belanja uang 100.000, kemudian belanjanya 80.000, sisa 20.000 ya dikembalikan. Nih sisanya, nih kwitansinya. Karena kita jujur sama yang nyuruh, ya udah kembalinya buat ongkos ente. Halal apa haram? Halal. Kalau kembalinya nggak diserahin, alasan buat beli bensin, halal apa haram? Orang bensinnya udah penuh sih. Nah, itu berarti ada kedustaan ya. Jadi orang jujur itu akan terbimbing menuju kepada kebaikan dalam hal apapun ya. Jujur itu menjadi orang baik, padahal memang hidup ini kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik ya. Ketika kita sudah berbuat baik, berarti kita sudah berislam. Ketika kita sudah berbuat baik, berarti kita sudah mengamalkan ajaran agama Islam. Ibadah kita mungkin biasa-biasa saja ya, sholat 5 waktu, kadang sempat jamaah ya jamaah, nggak sempat jamaah ya nggak jamaah, tapi tidak pernah tinggalkan sholat. Urusan sedekah ya kalau rezekinya lagi ada ya. Urusan yang lain ya biasa-biasa aja. Tetapi ketika kita sudah berpegang pada sikap kejujuran, maka berarti kita sudah menegakkan nilai-nilai kebaikan. Nah, tegaknya nilai-nilai kebaikan itu nanti yang membimbing kita akan sampai ke dalam surga. Maka hidup itu ya dibawa santai aja. Hidup dibawa santai, hidup yang penting selalu berbuat kebaikan. Ya, hidup harus selalu menebarkan kebaikan. Karena Rasulullah juga menyampaikan ya, afsyus salam, tebarkan keselamatan ya. Tebarkan nilai-nilai kebaikan, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang tugasnya ngurusin masjid, di masjid melakukan kebaikan semata-mata karena Allah. Yang tugasnya ngurusin ke-RT-an ya, rukun tangga, rukun warga, rukun masyarakat, kerjakan itu, letakkan nilai-nilai kebaikan, bangun kejujuran,
maka berarti sudah menegakkan kebaikan. Di situ berarti ada nilai ibadah. Yang dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya, sudah bertugas sebagaimana mestinya, memberikan nafkah kepada istri, berikan nafkah kepada anak-anak, membimbing anak-anaknya supaya menjadi orang-orang baik, ya, dituntun, disekolahkan, dingajikan, maka berarti sudah melakukan kebaikan. Ini adalah nilai-nilai yang kita tanam, yang nanti akan membawa kita sampai ke dalam surga. Itu yang harus kita tegakkan, ya. Jadi tanamkan dalam diri kita, ya, sikap kejujuran, karena kejujuran membawa nilai kebaikan. Nilai kebaikan akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kan banyak riwayat, banyak cerita, ya. Orang itu karena berbuat baik, akhirnya salah dan dosanya diampuni oleh Allah, kemudian sampai ke dalam surga. Ada riwayat, ya, seorang perempuan penjajah diri, ya, perempuan WTS, ya, ketika pulang kerja, ya, kemudian melihat seekor anjing dalam kehausan, lalu dia turun ke sumur, dia menyendokkan air dengan sepatunya, lalu kemudian anjing itu puas meminum air, maka dengan sebab kebaikan itu turun rahmat Allah, akhirnya dosanya diampuni, menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Ini artinya contoh-contoh nilai kebaikan yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terus berbuat baik, berbuat baik. Kemudian hindari oleh kita kedustaan. Orang berbuat baik, lalu kemudian berusaha berbuat baik, berusaha melakukan kejujuran, sekalipun barangkali pahit dalam perilaku kehidupan kita, maka apabila kita terus menyimpan, terus menebarkan nilai-nilai kejujuran, maka ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Jadi orang itu kemudian dicatat oleh Allah sebagai orang siddiq, orang yang sangat jujur, sangat baik. Lalu kita diperintahkan untuk menghindari kebohongan, sebab bohong itu yahdi ilal fujur wa indal fujur yahdi ilan nar, ya. Bohong membawa orang kepada kedustaan, ya. Dusta membawa orang kepada perbuatan dosa, perbuatan dosa membawa orang sampai ke dalam neraka. Orang bohong biasanya kalau sudah satu kali berbuat bohong, dia berupaya menutupi kebohongannya dengan kebohongan berikutnya. Itu akan seperti itu, ya. Saya pernah contohkan, ya, ada orang dapat hadiah uang 1 juta dari kelurahan, ya. Lalu kemudian Pak RT perintah kepada stafnya untuk mengambil, ya. Biasanya kalau dari kelurahan itu amplopnya coklat, nggak amplop putih. Nah, udah diserah terimakan dari Pak Lurah kepada suruhan Pak RT, ya. Ya, nominalnya 1 juta, tapi begitu sampai di tangan Pak RT kurang 200. Kata Pak RT, ini yang 200 kemana? Anu Pak RT, tadi saya pulang dari kelurahan, ban saya gembes, ya. Begitu saya bawa ke tukang tambal, ternyata nggak bisa ditambal, harus ganti ban. Ya, akhirnya udah ganti ban, saya nunggu lama, lapar ya ke warung makan, nggak bawa duit Pak RT, gimana dah katanya. Berarti kebohongan satu ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Tuh, akan seperti itu. Akhirnya apa? Ya, tiada hari tanpa berbuat bohong. Ada yang modelannya begitu? Ada. Hati-hati nih, biasanya yang model begitu tuh calo-calo ini.
Nah, kalau beneran ya ngomong terus terang, kan sekarang ada HP ya. Iya, ada HP. Telepon Pak RT, mohon maaf nih, ada musibah apaan? Nah, sepeda motor nih banyak gembes. Ya udah, talangin dulu, ntar saya ganti. Enggak bawa duit Pak RT. Ya udah, ambil itu dulu. Nanti gampang kita ganti dah. Nah, itu namanya amanah ya. Amanah. Tapi kalau itu dijadikan alasan supaya bisa mengurangi amanah, berarti dia sudah sampai kepada kebohongan. Kalau kebohongan itu berlaku setiap hari, maka orang itu sudah sampai kepada yataharral kadhib, ya, berupaya melakukan kebohongan. Hari ini dia sukses membohongi beberapa orang. Dia merenung lagi, berpikir lagi, siapa besok yang harus saya bohongi. Karena kadang ada Pak, orang tiba-tiba datang ke rumah nangis. Ya. Kenapa kamu datang-datang nangis? Iya, saya dapat berita ibu saya di kampung sakit. Ya, saya mau pulang kampung nggak ada ongkos. Saya ditelepon suruh pulang. Pinjem dah barang 2 juta atau 3 juta gitu. Ya, namanya kita kawan, kadang-kadang kita pinjemin itu. Ya. Ya. Kita pinjemin, tuh muka dia masih muka nangis, tapi hatinya ketawa. Kena lu gue bohongin, gitu kan. Oh, udah tuh. Keluar dari kita, makasih, belok lagi ke teman yang lain. Ya Allah, kurang puas dia. Ya. Pinjem lagi orang lain. Terus berapa orang? Udah, ya. Sebut aja 2 juta kali 3 orang aja udah 6 juta, lumayan. Ternyata orang tuanya tidak sakit, tidak apa. 2 hari 3 hari kemudian kita ketemu saudaranya. Kita tanya, bagaimana ibumu, katanya sakit. Tempo hari saudaramu pinjam duit ke rumah saya. Waduh, kata adiknya, udah kena sampean. Memang kenapa? Enggak, ibu saya udah meninggal 2 tahun yang lalu, katanya. Udah kena dah ini ya, Masya Allah. Nah, itu berarti dia taharral kadhib. Orang ini yang ada di benaknya, siapa lagi yang bisa gua makan nih hari ini. Masya Allah. Maka orang itu berarti dicatat oleh Allah kidzaban, sebagai orang yang pendusta. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita hidup ini udahlah, punya bismillah, latihan jadi orang baik ya. Salah satunya adalah jaga sikap-sikap yang jujur. Nah, jujur itu bakal menyelamatkan kita. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau menambahkan, masih ada waktu, dipersilakan. Ya. Ya, jadi suami istri itu harus membuka keran kejujuran. Jangan ditutup keran kejujuran apapun alasannya. Sebab kalau dibiasakan bohong, ya, sekalipun itu kebaikan, khawatirnya nanti ketika keburukan dianggap biasa juga. Sekarang orang tua saya kirim duit ya. Itu saya harus ngomong sama istri saya, "Ma, orang tua sedang butuh biaya," atau orang tua kita sedang sakit, atau yang lain lah. Sementara andalan orang tua kita, karena yang lain kelihatannya ekonominya belum mapan. Jadi saya mau kirim nih sekian gitu. Nah, sebagai istri yang baik, istri salihah, ya, maka Bang, jangan segitu, jangan 2 juta,
butuhnya berapa? 5 juta. Ya udah kirimin aja 5 juta. Duitnya nggak ada, Neng, gimana? Udah nih cincin, bawa ke pasar deh Bang, jual. Itu gampang, nanti kalau ada rezeki beli lagi. Ini namanya istri yang salihah. Ada nggak? Iya. Ya, jadi harus dilatih dari awal, ya. Aduh Mas, kan duit kita lagi cekak nih, kebutuhan kita banyak misalnya. Udahlah, kalau ngasih sama orang tua ridho, yakin Allah bakal datangkan rezeki yang lebih bagus. Itu harus begitu. Maka istri harus dididik, dibina dari awal. Ya. Sekalipun orang laki ngasih orang tuanya tanpa sepengetahuan istri itu tidak dosa. Tapi kalau mengajarkan istri seperti itu, nanti sebaliknya, istri ketika orang tuanya ada kebutuhan ngomong sama suaminya, Pak, Bapak tadi telepon begini katanya. Ya udah, nih ada rezeki, udah kirimin dah, kan jadi enak, ada timbal baliknya. Tapi kalau suami menyembunyikan, pelan-pelan kelihatan sama istri, karena istri mengawal kartu apa itu namanya, ya, di HP-nya, ya. Wah, ini kemana nih duit nih? Oh, ke orang tuanya. Wah, kagak beres nih orang laki. Biarin, gue juga bisa ngirim sama orang tua tanpa sepengetahuan dia. Nah, ini berarti mulai ada keretakan, ya. Mulai ada keretakan. Nanti kalau itu dibiarkan jadi bom waktu, ya. Kalau sudah mulai orang perempuan mengungkit-ungkit apa yang disebut oleh istri kelemahan suami, kira-kira gimana Pak? Kalau diungkit lagi, iya bahaya, iya bahaya. Nah, maka caranya adalah dari awal sudah dibangun komitmen, ya. Jangan sampai kemudian terjadi perselisihan gara-gara mengurus orang tua sendiri, apalagi sebagai suami. Orang tua datang dari kampung, istri udah monyong-monyong aja, tuh bapak lu udah dateng no, pasti butuh duit. Nah, ini udah kagak beres ini kalau begini. Iya, bapak lu lagi, iya. Kan bapak lu bapak gua juga, gitu kan. Agaknya kan kata istri yang baik, udah bilang aja bapak kita, gitu. Iya. Jadi bapaknya suami datang, bapaknya istri datang, Mak, bapak kita datang, ya. Terus bapak kita juga datang lagi. Ini bagaimana ceritanya nih bapak kita semua? Masya Allah. Nah itu terjadi. Maka sebaiknya adalah dibangun komitmen dari awal, ya. Ya. Maka ada istilah bagi orang laki-laki itu kudu punya duit lanang. Kalau istrinya modelannya, ya, istrinya modelannya nggak bolehan, ya, supaya kita jadi laki-laki tidak seperti Alqamah, maka boleh orang laki-laki punya duit lanang. Duit lanang itu simpenan, ya. Kalau simpenannya konangan, namanya duit apes. Iya, udah disimpan di peci, selembitan peci 5 lembar merah, ketahuan sama istri, namanya duit apes. Iya, nah iya, Masya Allah. Ya, jadi kita yang tahu modelan pasangan hidup kita, maka bagaimana cara kita untuk menggerakkan itu. Karena mohon maaf, saya juga melatih dengan keluarga begitu. Iya. Kadang sama-sama punya kebutuhan, kalau keluarga atau saudara itu lebih ngenes dari kita, ya saya membangun komitmen dengan istri. Udah, keperluan kita masih bisa ditunda, bantu dulu saudara kita. Cuman kadang ada saudara kita yang ketika dibantu ijabnya utang lalu mikirin bayar,
Ada juga dengan alasan tidak bisa bayar, ambles terus, ada yang begitu. Ya udah biarin dah, daripada ngutangnya sama orang lain. Kalau saya prinsipnya demikian, Pak. Ya, baik. Ya. Ya makanya kalau yang muda-muda, kalau tahu model istrinya begitu, boleh punya duit lanang, jangan sampai duitnya apes. Duit lanang boleh, iya. Iya. Karena apa? Itu uang yang memang sudah di luar untuk kebutuhan rumah tangga. Demikian. Iya. Iya, supaya keder. Ya. Ada kewajiban kan suami itu kasih tahu gajinya sekian. Suami apakah ada kewajiban menjelaskan seluruh gajinya kepada istri? Lihat dulu istrinya. Iya. Kalau istrinya soleha, ya sebutkan semua. Nih gaji saya UMR 5 juta, nih tunjangan 1 bulan 3 juta, ini fasilitas buat kendaraan 2 juta, jadi totalnya sebulan 10 juta. Kata istri, alhamdulillah. Ya udah mak, ini yang simpenan pokok, simpen, ini yang untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini pegang kalau nanti ada kebutuhan yang sifatnya mendadak. Kalau istri kita bisa disetel begitu, bagus. Iya. Tapi saya pernah dapat cerita dari orang, Pak Ustadz, saya rumah tangga 5 tahun pertama, hampir 10 tahun pertama, nggak punya kekayaan apa-apa. Semua gaji saya serahkan ke istri, ternyata ember bocor. Nggak ada sisa. Ya, akhirnya saya rubah, Pak Ustadz. Saya yang simpan, saya berikan kepada istri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan setiap hari. Baru sekian tahun kemudian saya bisa beli rumah, saya bisa beli kendaraan, saya bisa beli ini. Nah, maka berarti yang tahu model istri kita adalah kita masing-masing. Apakah model ember rapet atau jangan-jangan model ember bocor? Karena orang perempuan tuh biasanya garis tangannya ujungnya melompong. Kalau orang laki-laki garis tangannya ujungnya biasanya rapet. Nggak tahu bapak ini yang rapet apa yang melompong. Kalau yang rapet, ciri-ciri orang itu hemat. Kalau makan, ya, nasi sudah habis, lauknya tersisa. Itu ciri orang hemat. Iya, iya. Saya dari kecil begitu. Iya, nasinya masih, lauknya, nasinya habis, lauknya masih. Itu ciri-ciri orang hemat. Tapi ciri-ciri, biar nambah lagi. itu urusan berikutnya. Ya, ciri-ciri orang boros itu biar kata lauknya banyak, lauknya habis duluan, sisa nasinya. Nah, biasanya begitu. Ya, ya coba dah di kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi kalau istri kita soleha, istri kita baik, boleh kita jujur sejujur-jujurnya tentang keuangan kita. Tapi kalau kita lihat istri kita modelannya ya punyamu punyaku, punyaku bukan punyamu, nah ini bahaya. Iya. Jadi kalau udah disetor ya sudah, kita jadi orang miskin, nggak punya pegangan apa-apa. Nah ini nggak bisa kalau begitu. Iya. Nah, berarti harus ada duit lanang. Demikian Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti begini Pak, sebaliknya, kalau orang laki banyakan nyimpen duit lanang, ya, orang laki-laki banyak nyimpen duit lanang, uang belanja kepada istri pelit, kebutuhan 1 bulan itu tidak terpenuhi, maka orang perempuan boleh ngambil yang di kantong suami tanpa permisi. Itu Nabi yang ngajarin nih. Ya Rasulullah, suami saya pelit, kebutuhan dalam 1 bulan kurang. Kalau begitu kamu boleh ngambil tambahan tanpa sepengetahuan suami, tapi yang kamu ambil sesuai dengan kebutuhan.
Boleh. Suami sendiri loh ya, bukan suami tetangga. Nah, suami tetangga repot nanti. Iya. Jadi kalau bapak duitnya di kantong sering hilang, ya, jangan-jangan bapak termasuk golongan orang suami yang pelit. Ya. Tapi kalau sudah rajin, ya, duitnya hilang melulu, berarti istri bapak pinter nyari duit. Tahuan semua. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.